Buya Hamka berpendapat bahwasanya non-muslim itu juga bisa masuk surga tergantung amalannya. Jadi ayat ini, nyembah ini, nyembah itu, semuanya sama saja tujuannya pada Allah. Ini pondok pesantren ini, modelnya seperti ini. Bagaimana generasi kedepannya kalau pemikirnya seperti ini? Jangankan si anak-anak ini yang diberikan mikrofon, si Buya mengatakan hal demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso yang di channel Mr. Good. Yuk mari kita ngobrol, yuk mari kita ngopi yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Seperti beberapa tuduhan terhadap Buya Hamka, yang dimana Buya Hamka itu katanya sempat masuk ke dalam tasawuf, ikut torekoh ini dan mengerjakan beberapa amalan-amalan ritual yasinan tahlilan. Ya, seperti itu. Beliau itu dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang tidak pernah beliau lakukan ya, teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan biar kita lebih to the point. Pertama, sebenarnya nggak semua orang yang mendeklarasikan dirinya seorang sufi itu banyak bos yang secara gak langsung mengamalkan amalan-amalan sufi, karena amalan-amalan sufi tujuan intinya adalah akhlak kepada makhluk dan kepada Allah. Kemudian hidup zuhud, menjauhi dunia, walaupun masih banyak harta tapi hatinya tidak pernah mencintai dunia itu, tidak condong ke dunia bos ya, intinya itu bos. Melakukan itu bos Ya, akhlak tasawuf, makanya banyak. Makanya di sini mungkin katanya Buya Hamka dituduh seorang tasawuf, difitnah katanya. Mungkin ada amalan-amalan Buya Hamka yang memang sesuai dengan tasawuf bos. Mungkin beliau zuhud, mungkin beliau tidak suka dunia. Itu secara gak langsung yang ditekankan. Manusia juga nah, itu kan termasuk ajaran tasawuf. Yang ditekankan di tasawuf itu ya teman-teman ya. Jadi tasawuf itu nggak melanggar syariat sama sekali. Tasawuf itu memang ajaran Islam juga, cuma di samping rukun Islam, rukun iman, kemudian ada ihsan, gitu bos. Melakukan yang ihsan itu bos ya. Itu di tasawuf. Maka ajaran pokok dalam Islam itu kan Islam, iman, Islam, ihsan. Itu harus ada dalam diri seseorang. Bos. Kita di sini terlepas dari tasawuf-tasawuf yang menyimpang loh ya. Di sini kita nggak bahas itu ya bos. Dituduh berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apakah betul itu? Tentu sama sekali tidak benar. Bahkan beliau banyak mengajak agar kita berakidah, beribadah sesuai dengan madhab atau manhaj salaf. Nanti kita akan bacakan dari kupas satu-satu. Oke, di sini kita bingung ya. Mereka menolak bahwasanya Buya Hamka berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah bos ya. Tapi Buya Hamka katanya menyuruh umatnya ini, Muhammadiyah mungkin bos ya, menyuruh untuk mengikuti manhaj atau madhab ulama-ulama salaf. Nah, sedangkan Asy'ari dan Maturidi ini salah satu tokoh yang sangat masyhur di kalangan ulama-ulama salafus soleh bos ya, begitu. Jika Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah, apalagi ke bawah Ibnu Qayyim, itu bukan ulama salaf tapi ulama kholaf, generasi setelahnya bos, jauh setelah generasi ulama salaf bos, selevel Ibnu Wahab dan Ibnu Taimiyah gitu loh. Jadi yang dimaksud madhab salaf, manhaj salaf itu siapa? Ikuti siapa? Soalnya ulama-ulama salaf itu banyak, ada ribuan gitu loh. Hanya saja banyak di antara mereka yang tidak mengkodifisikan pendapat-pendapatnya mereka itu menjadi sebuah buku. Banyak bos, menjadi sebuah kitab banyak. Seperti Sufyan Ats-Tsauri tidak mengkodifisikan ajaran-ajarannya menjadi sebuah kitab atau buku gitu bos ya. Jadi siapa yang dimaksud? Ulama-ulama salaf siapa? Kan nggak mungkin kalian itu akan melakukan semua pendapat-pendapat ulama salaf yang ribuan, itu tidak mungkin. Berarti intinya kalian tidak bermadhab gitu loh. Tidak bermanhaj, hanya menukil-nukil pendapat-pendapat dari ulama-ulama salaf, kemudian Anda jadikan satu gitu bos, yang sesuai dengan metode kalian, yang sesuai dengan konsep kalian, itu intinya. Jadi sesuai bos, yang tidak sesuai yang nggak dipakai, kalau nggak sesuai bos, begitu teman-teman ya. Jadi intinya sama, kita juga mengikuti ulama salaf sebenarnya bos, lebih salaf kita sebenarnya, soalnya kita langsung bermadhab pada ini. Yang lebih masyhur siapa? Ini imam salaf yang paling masyhur, terkenal, kealimannya yang sudah teruji kan itu bos ya, kredibelnya sudah nggak diragukan lagi. Nah, sedangkan yang hanya menukil ulama salaf itu sebenarnya mereka bermanhaj
dengan nukilan-nukilan dari pendapat-pendapat ulama salaf kemudian dirangkum, bos ya, jadikan satu. Itu teman-teman ya. Karena teori-teori tasawuf itu yang paling terkenal, yang paling masyhur itu salah satunya adalah dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, bos ya. Maka kita yang jadi rujukan, banyak jadi rujukannya ya. Banyak sih selain Imam Ghazali, cuma yang paling terkenal ini, bos ya. Maka kita akan sepil profil beliau ini, alirannya. Alirannya beliau adalah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Oh, tauhidnya. Asy'ariyah, tauhidnya Asy'ariyah. Kemudian Hujatul Islam itu julukannya. Kemudian Asy-Syafi'i itu madhabnya. Di sini ya profilnya, bos ya. Minat utamanya teologi, filsafat Islam, fikih, sufisme, mistisisme, psikologi, logika, dan kosmologi. Bos ya, ini bos ya. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke video selanjutnya. Video Hari Plus selanjutnya. Video lain, bos ya. Nyembah kuil nonton niku mboten nyembah Gusti Allah. Nyembah Gusti Allah. Tuh, semua agama ini benar nyembah Allah. Cuma caranya aja yang berbeda-beda. Entah itu nyembah sapi, nyembah kuburan, nyembah ini, nyembah itu. Semuanya sama saja tujuannya pada Allah. Ini pondok pesantren ini. Modelnya seperti ini. Bagaimana generasi ke depannya kalau pemikirnya seperti ini? Jangankan si anak-anak ini yang diberikan mikrofon. Si Buya mengatakan hal demikian. Mau masuk ke gereja, mau masuk ke wihara, kita tetap nyembah Allah, Tuhan yang sama. Cuma beda tempat. Ini kolorasinya kan tentang tasawuf ya, teman-teman ya. Tasawuf karena Buya Rozi Hasyim kan yang terkenal tasawuf sekarang, bos ya. Ya, bos ya. Kemudian dengan tuduhan Buya Hamka yang dituduh seorang tasawuf, bos. Kemudian kita sepil profil Imam Ghazali, kemudian kita tampilkan video yang lain tentang Buya Rozi Hasyim dan tanggapan Hari Plus ya mengenai hal itu, bos. Yang tadi menggelegar ya, kayak petir gak nemu sasaran, teman-teman ya. Oke. Itu kalau anak bayi didengerin itu bisa sawan, teman-teman ya. Hari ini. Topik bahasanya kan Tuhan itu intinya sama, bos ya. Iya. Oke. Kan begini sebenarnya nih, bos. Umat Islam ini kan iman kita, bos ya. Kita mengimani bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, bos ya. Iya, semuanya. Kan gitu, bos ya. Iya. Kita umat Islam ini, Umat Islam. Rabbul Alamin kan ya. Ya. Umat Hindu juga meyakini bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka itu yang menciptakan alam semesta. Orang Yahudi juga sama meyakini semua orang yang menyembah apapun, mereka sebenarnya kan mencari, bos ya, mencari Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Karena mereka belum menemukan, ada yang pakai pohon, ada yang pakai apa. Cuma mereka itu intinya menyembah, yang dimaksud itu menyembah yang menciptakan Yang alam menciptakan semesta. alam semesta ini. Otomatis jika orang Islam berkesimpulan ya mereka sebenarnya ingin menyembah Allah gitu, bos ya. Cuma nggak ketemu. Gitu. Orang Kristen juga begitu. Pasti mereka meyakini bahwasanya orang selain Kristen itu hakikatnya menyembah Tuhan mereka. Orang Hindu juga begitu. Selain Hindu sebenarnya hakikatnya manusia ini menyembah Tuhan mereka. Kesimpulannya loh ditarik terus ini. Kesimpulannya kan begitu. Walaupun bukan agama Islam, itu orang non-Muslim itu juga bisa masuk surga. Lantas apa hubungannya dengan video tadi, video yang pertama, yang Buya Hamka, bos, dengan profil Imam Ghazali, bos, dengan video ini? Semua orang intinya menyembah Allah, kemudian mengarah ke semua agama sama, berarti non-Muslim juga bisa masuk surga. Apakah ada hubungannya? Oke, kita cek satu-satu, bos. Apakah ada, bos, hubungannya, bos? Saya nggak punya kitab tafsirnya Buya Hamka yang Al-Azhar itu, bos ya. Buya Hamka kan punya tafsir Al-Azhar, bos ya. Oke, ini kita baca artikel ya, teman-teman ya. Kita hanya membacakan artikel. Tafsir Al-Azhar, ini di Lubutan 6. Tafsir Al-Azhar Buya Hamka, soal surga neraka hingga rujukan nasionalisme. Oke, kita langsung ke intinya, bos ya. Ini, bos ya. Biasanya diterangkan, orang kalau ceramah biasanya diterangkan orang Islam itu masuk surga. Sebaliknya, orang non-Muslim akan masuk neraka. Namun hal tersebut dibantah oleh Buya Hamka dalam kitab tafsirnya yang sangat masyhur berjudul Tafsir Al-Azhar, bos. Hal itu disampaikan Profesor Ahmad Najib Burhan, Profesor peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, saat membedah kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka pada program Inspirasi Sahur yang ditayangkan oleh akun YouTube BKN PDI Perjuangan pada Minggu, dipandu oleh Sari Beratin. Dalam kitab tafsirnya, Buya Hamka mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua Muslim bisa masuk surga dan tidak semua non-Muslim masuk neraka. Bos. Karena pada akhirnya yang dihitung adalah amal kebaikan.
Jadi kalau kita ingin masuk surga harus memiliki amal kebaikan yang cukup. Juga berlaku juga bagi orang non-muslim. Terang cendekiawan Muhammadiyah tersebut. Najib memaparkan, kitab Tafsir Al-Azhar pada dasarnya merupakan kumpulan dari ceramah dan tulisan Buya Hamka yang disampaikan dalam kurun waktu hanya 2 tahun, dari Januari 62 hingga Januari 64. Ini bila Al-Baqarah ayat ke-62 dihubungkan dengan Ali Imran ayat 85, bagaimanakah jadinya? Benarkah yang belakangan itu membatalkan atau mansuh atau menaseh yang sebelumnya, bos? Yang sebenarnya orang iman, orang Yahudi, orang Nasoro, orang Majusi, dan Sobiin itu semuanya bisa masuk surga, bos. Itu ada ayat. Apakah dimansuh dengan ayat ini, bos? Dibantah dengan ini. Apa dimansuh dengan ayat ini, bos? Ya. Oke, kita lihat teman-teman ya. Ini. Menurut Buya Hamka, dalam tafsir Al-Azhar, Al-Baqarah ayat 62 tidaklah dibatalkan oleh ayat ke-85 dari surah Al-Imran. Alasannya adalah sebagai berikut. Ayat ini, Al-Imran ini, bukanlah menghapuskan ayat yang sedang kita tafsirkan ini, melainkan memperkuatnya. Sebab hakikat Islam ialah percaya kepada Allah dan hari kiamat. Percaya kepada Allah artinya pada segala firman-Nya, segala Rasul-Nya, dengan tidak terkecuali, termasuk percaya kepada Nabi Muhammad, dan hendaklah iman itu diikuti oleh amal yang soleh, bos ya. Kalau dikatakan bahwa ayat ini dinasih dengan ayat Ali Imran 85, yang akan tumbuh ialah fanatik, mengakui diri Islam walaupun tidak pernah mengamalkannya, dan surga itu hanya dijamin untuk kita saja, bos. Tetapi kalau kita pahamkan bahwa di antara kedua ayat ini adalah lengkap melengkapi, maka pintu dakwah senantiasa terbuka dan kedudukannya Islam tetap menjadi agama fitrah, tetap dalam kemurniannya sesuai dengan jiwa asli manusia. Itu di situ Buya Hamka berpendapat bahwasanya non muslim itu juga bisa masuk surga tergantung amalannya. Jadi ayat ini, ayat yang maksudnya begini. Itu koreksi ya teman-teman, saya agak lupa ayatnya. Pokoknya intinya ayatnya adalah sungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasoro, orang Majusi, orang Sobiin, bos, dan yang beriman pada Allah dan melakukan kebaikan, maka falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu mereka mendapat pahala dan bisa masuk surga. Gitu, bos. Ini katanya ayat ini tidak dimansuh oleh ayat Ali Imran 85. Menurut Buya Hamka. Itu loh teman-teman. Kenapa saya mengutip ini, ajaran ini? Karena itu juga sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Waqad qasama Al-Ghazali amsalah haula'i fil akhirah ila salasati aqsamin. Orang non-muslim itu Imam Ghazali membagi menjadi 3 kelompok, bos ya. Di kitab At-Tafarruqah Bainal Islam wa Zindiqah, bos ya. Ini kelompok pertama, sonafun lam yablughum ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aslan, fahum ma'dzurun. Itu, bos. Ada orang non muslim yang memang tidak pernah sampai di telinga mereka itu nama Nabi Muhammad ini, tidak pernah mengenal sama sekali. Mereka melakukan kebaikan, ya berarti mendapat pahala, bos. Gitu, bos. Kemudian kelompok kedua, kelompok yang nama Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya dan mukjizatnya itu sampai ke mereka. Kebenaran Islam ini sampai kepada mereka, bos. Cerita Nabi Muhammad, kisah-kisahnya, kebenaran agama ini sampai kepada mereka, tapi mereka menolak. Mereka menolak, bos. Menolak itu, kemudian dan tetap menjadi kafir. Nah, ini yang kafir sudah, bos. Ini yang sudah di neraka, bos. Kemudian kelompok ketiga, ini kelompok yang di antara keduanya, di antara kelompok pertama dan ketiga. Mereka telah sampai, nama Nabi Muhammad itu telah sampai, bos. Antara kedua. Iya. Tapi yang sampai di telinga mereka itu Nabi Muhammad itu pembohong, tukang sihir, pendusta, pengacau, pokoknya yang jelek-jelek aja, bos. Jelek-jelek aja. Yang sampai di telinga dia, yang dididik dari kecil itu kayak gitu. Tapi dia melakukan kebaikan. Maka Imam Ghazali menempatkan kelompok ini di kelompok yang pertama. Oh, yang nggak tahu. Yang nggak tahu, gitu loh, bos. Nggak tahu. Nah, seperti itu, teman-teman. Yang selaras, mirip-mirip, bos ya, dengan pendapat Buya Hamka. Imam Ghazali adalah tokoh sufi. Buya Hamka pendapatnya juga sama dengan tokoh sufi ini, teman-teman.
Jadi sangat wajar jika Buya Hamka ini juga banyak orang mungkin bos ya yang menganggap Buya Hamka ini juga menganut paham sufi. Walaupun tidak deklarasi bos. Iya, Gitu bos ya. nggak perlu bos. Pendapat-pendapatnya itu loh bos. Dan banyak orang sufi yang nggak deklarasi. Saya Banyak. sudah berilmu luas. Iya. Tapi ngomong bos, ya nggak mungkin. Ya, banyak kan bos ulama-ulama ya. Sampean tasawuf ya nggak mungkin lah orang ngomong tasawuf itu. Tapi Perilakunya sudah menunjukkan tasawuf. menunjukkan tasawuf. Nah, begitu teman-teman ya bos ya. Heeh. Oke, ini dari kami untuk mereaksi tadi itu. Kenapa kami tampilkan semuanya itu bos ya. Nah, ini poinnya di sini. Pendapat Buya Hamka, pendapat Buya Rozi, kemudian pendapat Imam Ghazali. Oke, silakan dicerna sendiri bos ya. Oke bos. Mungkin itu obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih berpikir secara jernih lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.